warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan rangkuman ekonometrika dari mata kuliah ekonometrika dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Jibril Tojibo, SE MSc yang disusun oleh saya sendiri yakni Muhammad Ryan Al-Fikir Ramadan dengan NIM A0112311179. Baiklah, kita masuk dengan di bab pertama yaitu pendahuluan pada konsep dasar. Ekonometrika adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mengintegrasikan teori ekonomi, matematika, dan statistik untuk menganalisis fenomena ekonomi secara empiris. Dengan ekonometrika, kita bisa menguji validitas teori ekonomi melalui data nyata, serta membangun model untuk membuat prediksi masa depan. Misalnya, dengan teori konsumsi, kita bisa menguji seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran rumah tangga. Selanjutnya, ada jenis data dan model. Jenis-jenis data dalam ekonometrika ada time series, cross section, dan panel data. Time series yakni data dikumpulkan secara berurutan dalam interval waktu tertentu, seperti contoh harian, bulanan, dan tahunan. Contohnya seperti inflasi tahunan dan harga saham mingguan. Pada cross section, yakni data dikumpulkan dari banyak objek pada satu waktu tertentu. Contohnya yakni data gaji 100 pekerja pada tahun 2024. Yang ketiga ada panel data. Panel data yakni gabungan dari time series dan cross section. Contohnya yaitu data pengeluaran 100 rumah tangga selama 5 tahun. Model-model ekonometrika ada 4, yakni yang pertama adalah model regresi dengan contohnya yaitu linear dan non-linear, dan model time series yaitu ARIMA atau VAR, ARIMA dan VAR. Yang ketiga ada model panel data, yakni pixel effect dan random effect. Yang terakhir ada model simultan. Selanjutnya ada perbedaan ekonometrika dengan statistik dan ekonomi. Ekonomi yakni ilmu yang membahas perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sumber daya yang terbatas. Pada statistik yakni ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Sementara pada ekonometrika yaitu menggunakan statistik untuk membuktikan atau menguji teori ekonomi menggunakan data aktual. Jadi, ekonometrika adalah jembatan antara teori ekonomi dan data dunia nyata. Itu adalah ekonometrika. Pada model regresi linear sederhana, ada juga asumsi dasar. Asumsi dasar pada model regresi linear sederhana memiliki asumsi dasar. Yang pertama adalah linearitas hubungan antara variabel dependen dan independen. Yang kedua adalah nilai error atau residual yang bersifat independen dan terdistribusi normal. Yang ketiga, tidak dapat autokorelasi dalam residual. Yang keempat, homoskedastisitas, yaitu variansi residual konstan. Yang terakhir adalah tidak ada kesalahan spesifikasi model, seperti contoh misalnya variabel penting yang tidak disertakan. Selanjutnya, ada estimasi OLS. Estimasi parameter dengan metode OLS atau Ordinary Least Square yang digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi linear yang bertujuannya yakni meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai aktual Y dan nilai prediksi Y. Rumus sadarnya yaitu Y sama dengan A plus BX plus E, yang dimana A adalah intercept dan B adalah slope atau kemiringan garis. Kemudian kita masuk di pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yakni ada 2, t-test dan p-test. T-test digunakan untuk menguji apakah suatu koefisien regresi, misalnya B, berbeda secara signifikan dari 0. Ini menjawab pertanyaan apakah X berpengaruh terhadap Y. Itulah kegunaan dari t-test. Sedangkan p-test digunakan untuk menguji apakah model secara keseluruhan memiliki prediktif yang signifikan. Kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai p-value atau nilai kritis dari tabel distribusi.
R square, koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi mengukur proporsi variabilitas Y yang dapat dijelaskan oleh X. Nilai R pangkat 2 berkisar 0 sampai 1. R pangkat 2 yang sama dengan 1 berarti model menjelaskan 100% variasi Y. Sedangkan R pangkat 2 yang sama dengan 0 berarti model tidak menjelaskan variasi Y sama sekali. R pangkat 2 yang tinggi menunjukkan model yang baik, tetapi harus disertai dengan validitas asumsi model. Kita masuk di regresi linear berganda. Ada masalah umum dalam regresi ini. Dalam praktiknya, regresi sering menghadapi beberapa kendala teknis yang bisa mengganggu keakuratan hasil. Yang pertama ada multikolinearitas. Terjadi ketika dua atau lebih variabel X saling berkorelasi tinggi sehingga sulit mengetahui mana yang benar-benar berpengaruh. Heteroskedastisitas atau error atau kesalahan model tidak memiliki variansi yang tetap yang mengakibatkan uji statistik bisa salah membaca pengaruh variabel. Yang ketiga ada autokorelasi atau error satu observasi berpengaruh terhadap error observasi lainnya. Ini sering terjadi dalam data runtut waktu tertentu. Selanjutnya ada solusi masalah. Setiap masalah yang ada pasti punya solusi untuk pendekatannya sendiri. Jika multikolinearitas muncul, solusinya hapus atau gabungkan variabel yang terlalu mirip. Yang kedua, jika heteroskedastisitas muncul, solusinya yakni transformasi data, misalnya dengan log, atau gunakan metode estimasi yang tahan terhadap masalah ini. Yang ketiga, jika autokorelasi muncul, solusinya adalah gunakan model time series yang memang dirancang untuk data waktu. Selanjutnya, kita masuk di model ARIMA. Pertama kita akan saya akan menjelaskan ARIMA. ARIMA adalah singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average, yaitu model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan meramalkan data deret waktu atau yang disebut time series. Model ini cocok digunakan ketika data menunjukkan pola dari waktu ke waktu seperti yang pertama adalah harga saham harian, yang kedua inflasi bulanan, yang ketiga penjualan mingguan, dan yang keempat pertumbuhan ekonomi tahunan. Perlu diketahui, ARIMA bekerja dengan melihat pola masa lalu, yaitu nilai sebelumnya dan kesalahan sebelumnya untuk memprediksi nilai di masa depan. Model ini sering digunakan dalam ekonomi, keuangan, dan bisnis. Selanjutnya, tujuan model ARIMA. Yang pertama, tujuannya yakni membuat prediksi masa depan berdasarkan data masa lalu. Yang kedua, menangani data time series yang tidak stasioner dengan melakukan transformasi atau differencing. Yang ketiga, menghasilkan model yang akurat dan efisien dalam meramalkan tren musiman atau siklus ekonomi. Yang keempat, digunakan dalam peramalan jangka pendek maupun jangka menengah, tergantung kualitas datanya. Selanjutnya ada rumus umum ARIMA. Secara umum, model ARIMA dinyatakan sebagai ARIMA, yaitu PDQ, dengan keterangan P adalah jumlah log dari komponen autoregresif atau AR, yang sebagaimana nilai sebelumnya memengaruhi nilai saat ini. Simbol D yakni tingkat differencing untuk I untuk membuat data menjadi stasioner, yaitu berapa kali data dikurangkan dengan data sebelumnya. Q adalah jumlah log dari komponen moving average atau MA, yaitu sebagaimana kesalahan masa lalu atau yang terjadi error memengaruhi nilai saat ini. Adapun rumus umum ARIMA, yang pertama
di keterangannya yaitu nilai saat ini. Yang kedua, koefisien autoregresif atau AR. Yang ketiga, koefisien moving average atau MA. Yang keempat, error pada waktu T. Saya akan menjelaskan juga secara lebih lanjut mengenai pada rumus umum tersebut. Pada rumus umum dari model ARIMA rumus umum dari model ARIMA ini dapat saya jelaskan sebagai yakni Y sub T sama dengan C ditambah Pi 1 dikali Y sub T minus 1 ditambah Pi 2 dikali Y sub T minus 2 dan seterusnya hingga ke Pi dikali Y sub T minus P, kemudian ditambah theta 1 dikali epsilon sub T minus 1 ditambah theta 2 dikali epsilon sub T minus 2 dan seterusnya hingga ke theta Q dikali epsilon sub T minus Q lalu ditambah epsilon sub T. Dalam rumus ini Y sub T adalah nilai yang ingin diprediksi pada waktu ke T. C adalah konstanta atau nilai tetap. P adalah koefisien dari bagian autoregresif atau AR, yaitu bagian yang menunjukkan pengaruh dari nilai-nilai sebelumnya seperti Y sub T minus 1, Y sub T minus 2 dan seterusnya. Theta adalah koefisien dari bagian moving average atau MA, yaitu bagian yang menunjukkan pengaruh dari kesalahan prediksi sebelumnya yang dilambangkan dengan epsilon. Sementara itu, epsilon sub T adalah nilai error atau gangguan acak saat ini, yaitu hal-hal tak terduga yang tidak bisa diprediksi model. Pada model ARIMA, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, terdiri dari 3 bagian utama, yaitu AR atau autoregresif yang melibatkan nilai masa lalu. Yang kedua ada I integrate, yaitu proses differencing untuk membuat data stasioner. Dan yang terakhir adalah MA atau moving average yang mempertimbangkan kesalahan masa lalu. Ketiganya dituliskan dalam bentuk ARIMA, yaitu dengan simbol PDQ, yang dimana P adalah jumlah lot pada bagian AR, D adalah jumlah diferensi yang dilakukan untuk menjadikan data stasioner, dan Q adalah jumlah lot pada bagian MA. Model ini bekerja dengan cara melihat pola masa lalu dari data maupun kesalahan prediksi untuk memperkirakan nilai di masa depan. Baiklah, itu tadi dari rangkuman ekonometrika yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Ranil Arifki Ramadan, dengan NIM A01231179, yang dimana rangkuman ini adalah hasil menurut saya, yaitu hasil menurut saya pada bagian ini. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.